Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali kajian kita yang membahas tentang zikir-zikir dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kita sampai di halaman 220 sama 221 ini. Ya, 222. Ya, yaitu tentang zikir-zikir, masih berkaitan dengan zikir-zikir, doa-doa yang ketika ada sesuatu yang berdatangan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu idza ra'ahu syai'un aw fazi'. Bab apa yang seseorang baca atau seseorang ucapkan ketika ada sesuatu yang menakutkannya atau membuat ia kaget. Nanti ada ketika kita sedang dilanda rasa takut, ketika kita sedang mengalami perasaan kaget gitu karena sebuah peristiwa, itu apa yang seharusnya kita ucapkan. Warwaina fi kitab Ibn Sunni an Thauban radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'ahu syai'un qala huwallahu Allahu rabbi la syarikalah. Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Ibn Sunni dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sesuatu yang menakutkannya, maka Nabi membaca huwallah Allahu rabbi la syarikalah, yaitu Allah lah Tuhanku, tiada sekutu baginya. Apa kalau kita semua udah punya Allah, maka kita nggak takut sama apapun gitu. Ya, yang namanya takut itu manusiawi. Kalau kita sedang takut, kita serahkan semuanya sama Allah. Kita punya Tuhan Allah dan kita tidak akan menyekutukannya. Warwaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faza'i kalimatin. Al-hadis Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka, mengajari ya anak, ya kakek, ya ayah gitu, daripada perasaan takut itu sebuah kalimat, sebuah doa. Doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min namazati syayatini wa ayahdurun. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari amarah Allah dan keburukan hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan, wa ayahduruni, dan saat mereka mendatangiku. Nah, ini dibaca nih ya, sekarang zaman ini udah zamannya, eranya banyak yang menakutkan, fitnah-fitnah dunia itu semakin bertebaran. Kita tetap menjaga diri, oke. Tapi ketika kita sedang mengalami sedang diuji, sedang dihadapi dengan perasaan takut, maka kita coba a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min namazati syayatin wa ayahdurun. Wa kana Abdullah ibn Amr yu'allimuhunna man aqala min banihi wa man lam ya'qil katabahu fa'alaqahu alaih, qala Tirmidzi haditsun hasan. Nah, ini yang diamalkan oleh sahabat Abdullah bin Amr, itu juga mengajari orang ketika ada keluarganya Abdullah bin Amr yang sudah berakal, sudah gedean,
udah tamyiz misalnya, diajarin ayat ini. Bukan ayat ini, diajarin doa ini. Nah, bagi yang belum paham gimana? Masih bayi, masih kecil. Itu apa? Beliau tulis lalu kemudian beliau kalungkan. Nah, sebenarnya ini suwuk-suwuk ini nih. Dalilnya suwuk-suwuk ini. Allah. Jangan ngalung-ngalungin yang nggak perlu. Dikalungin apa? Dikalungin daun ini. Nggak usah udah dikalungin apa nama tulisan ini. Insya Allah dijaga daripada setan, dijaga dari mara bahaya para keburukan manusia gitu. Ya, ditulis doa ini a'udzubika kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Itu ditulis kemudian dikalungin. Ya boleh digulung misalnya, terus dikalungin pakai apa gitu. Babu mayaqulu idza asabahu hammun au hazanun au huzun. Bab apa yang seseorang ucapkan saat menderita perasaan sedih, perasaan apa namanya ya kecewa begitu, sedang dilanda kesedihan. Itu apa yang seorang sedang mengalami kesedihan yang mendalam, itu apa yang seseorang baca. Kecewa, ini namanya di dunia sering banget kecewa. Kita kecewa. Nah, tapi kalau kita mikirin kecewa kita, ya kapan kita bisa bangkit. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Ibnu Sunni dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala berkata Abu Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man asabahu hamun au huznun, barang siapa yang menderita kesedihan, sedang dicoba dengan kesedihan, ada yang kesedihan saat itu terjadi atau kesedihan yang sudah lalu. Dengan kesedihan masih teringiang-ngiang, kesedihan atau perlakuan yang gak enak begitu. Fayad'u bihadil kalimat, lalu hendaklah ia berdoa dengan kalimat-kalimat ini. Yaqulu, seseorang membaca, ana abduk, sayalah hambamu, ibnu abdik, anak daripada hambamu, ibnu amatik, yaitu anak daripada hambamu perempuan, fi qabdotik, yaitu dalam genggamanmu, nasiyati biadik, diriku itu hanya ada di dalam genggamanmu, maldin fiya hukmuk, telah lalu keadilan atau keputusan engkau untukku, adlun fiya qada'uk, yaitu keputusanmu itu adalah yang paling adil untukku. As'aluka bikulli ismin huwalak, saya meminta kepada engkau dengan segala nama yang nama itu adalah untukmu, samaita bihi nafsa, yang mana engkau menamai diri engkau sendiri, au anzaltahu fi kitab, atau engkau turunkan dalam kitab engkau, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan salah satu daripada makhlukmu, awis ta'tsarta bihi fil ilmil ghaibi 'indak, atau kamu pilihkan atau kamu sisakan nama-nama engkau itu di alam ghaib di sisi engkau, anta ja'al Qur'ana nura sadri, agar engkau menjadikan Quran itu cahaya dadaku, warabi'a qalbi, yaitu yang penenang hatiku, wajala'a huzni, dan penghilang kesedihanku, wadhahaba hammi, dan penghapus daripada kesedihanku. Ya, doa agak panjang ini, ana abduk ibnu abdik. Nah, kita kalau sedih baca ini, ya Allah, sedih ya Allah, minimal ya Allah baca ini, yang tujuannya itu ternyata kalau kita ingin nyaman itu ya kita hubungan terus sama Allah. Caranya gimana? Ya kita harus terhubung dengan Rasulullah. Caranya gimana? Yaitu kita harus terhubung dengan mukjizat Rasulullah yang paling agung yang sampai ke tangan kita, yaitu membaca Al-Quran ini, agar Al-Quran itu jadi cahaya bagi dadaku. Ya Allah, Quran ada di mana-mana, sekarang kita malah nyari kebahagiaan di selain Al-Quran. Faqala rajulun minal qaum, lalu ada sahabat, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal maghbuna laman hubina haula'il kalimat. Wahai Rasulullah, orang yang rugi itu orang yang enggak tahu kalimat ini, enggak baca kalimat ini. Faqala, lalu Nabi menjawab, aja iya benar itu, bahwa orang yang nggak tahu kalimat ini itu orang yang rugi. Udah tahu dia sedih malah curhat kemana-mana,
gitu, curhat ke media sosial, curhat ke teman-temannya. Padahal kalau kita punya masalah, kita punya kesedihan, itu yang memberikan kesedihan itu kan Allah. Kalau kita cerikan ke manusia ya tambah kacau. Udah ceritakan sama Allah. Ya itu baca zikir ini. Fakuluhunna wa alimuhunna, lalu ucapkanlah, baca doa ini, ajarkan juga doa ini. Fa innahu man qalahunna iltimasa ma fihin, maka sesungguhnya orang yang mengucapkan doa ini dengan mengharap apa atau apa saja yang dibawa dengan doa ini, azhaballahu taala husnahu atau hazanahu, Allah akan hilangkan dihilangkan kesedihannya, wa atala farahahu, dan Allah panjangkan kebahagiaannya. Ya itu ya, tolong kita koreksi diri kita ya ketika kita mungkin banyak kesedihan yang melanda karena kita sering cerita sama manusia. Babu mayakuluh idza waqa'a fi halakah, bab apa yang seseorang baca saat terjatuh dalam kebinasaan, saat ya sedang dalam kondisi terhimpit. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ali radhiyallahu anhu qala, Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Ibnu Sunni dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, ya Ali, wahai Ali, ala u'allimuka kalimatin idza waqa'ta fi wartah qultaha, wahai Ali, mau enggak engkau saya ajarkan sebuah kalimat ketika engkau terjatuh dalam kebinasaan, ketika engkau terjatuh dalam kehimpitan, kamu mau baca ini? Qultu bala ja'alanillahu fidak. Tentu ya Rasul, tentu, sungguh apa itu, semoga Allah menjadikanku tebusan engkau. Qala, lalu Nabi bersabda, idza waqa'ta fi wartah, jika engkau terjatuh dalam kehimpitan, fakul, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil azim, fa innallaha ta'ala yasrifu biha ma syaa min anwa'il bala. Bahasanya cuma ya Allah, kalau kadang-kala kita itu kalau udah bahaya banget itu ya lupa semuanya, udah radilan rasa takut, padahal cuma bismillah la haula wala quwwata illa billah, bismillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka sesungguhnya Allah akan menghilangkan dengan ucapan ini apa saja yang Allah kehendaki daripada macam-macam cobaan. Qultu al wartah bi fathil wa'i wa iskanir ra wa hiya al halak, yaitu kebinasaan. Kenapa bacaan hauqalah la haula wala quwata illa billah? Karena hauqalah itu kita benar-benar menyerahkan semua daya dan upaya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.